Kira-kira sederhananya begini, hei, kalau malam ini meninggal, sudah siap belum? Ya? Nah, jiwa-jiwa yang terbiasa beramal soleh, kapanpun dipanggil itu nyaman saja. Mau malam ini, mau nanti, mau besok, tenang saja dia. Nah, karena itu, jika memang belum mendapati itu, maka disusulkan tadi di An-Nahl ayat 97. Perbaiki imannya, baik lelaki ataupun perempuan. Man amila, siapa yang mengerjakan amalan salih, perbuatan yang baik, min dzakarin au untha wa huwa mu'min, lelaki ataupun perempuan, sepanjang ia mengaku beriman. Jadi iman itu akan mendorong pelakunya pasti berbuat baik. Ingat, itu persamaannya. Jadi kalau mengaku beriman pasti berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, kalau Anda memutuskan merubah diri sejak detik ini, mengambil bacaan Quran tadi, maka Allah akan merubah sisa kehidupannya lebih terukur, lebih baik, lebih punya bekal dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu mencakup banyak hal. Rizkinya lebih berkualitas dibanding sebelumnya. Memang sebelumnya mungkin kelihatan dapat banyak, tapi berkah tidak. Apakah rizki itu mendekatkan kita kepada Allah? Ada kualitas dalam rizki itu? Atau jangan-jangan bertambah, tapi maksiatnya pun nambah juga? Ya? Nah, coba dicek, apakah pakaian yang sudah dikenakan sekarang sudah banyak digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan nambah koleksi pakaian yang sudah ada pun belum pernah dipakai sholat. Itu sepedanya tuh yang pernah dipakai dari subuh, ya, mulai olahraga berangkat, sudah pernah dipakai ke masjid belum? Itu dihisab. Sepeda belum pernah dipakai ibadah, sudah minta motor. Motor belum pernah dipakai ke taklim, sudah minta mobil. Ya? Nah, itu sudah mendapatkan kebaikan belum di situ? Karena itulah kalimat thayyib ketika disebutkan pertama dalam Al-Quran, itu bersanding dengan kata halal, dibuka dengan huruf ya, dikuatkan dengan ayyuha, lalu objeknya menggunakan nas. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua objek dengan semua jarak, baik dekat, menengah, ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan munada, haknya menegaskan, mengingatkan tanbih. Jadi ketika Allah mengatakan, hei semua manusia, dimanapun engkau merasa berada, merasa dekat, menengah, atau jauh dari aku ingatkan ya, aku tegaskan ya, selama berkehidupan, silahkan bertebaran di bumi. Jadi apapun, kulu mimma fil ardi, silahkan mencari penghidupan. Minimal kan kita katakan mencari sesuap nasi ya, walaupun yang dicari kan kendaraan juga, rumah juga, kan? Silahkan bertebar, silahkan. Tapi halalan thayyibah. Apa itu halal? Halal itu yang tidak ada problem di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita hasilkan, maka semua kegiatan kita itu berubah namanya menjadi hasanah. Hasanah. Hasanah itu setiap perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Ya, bukan hanya sholat. Ya, sholat itu disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi setiap kita sholat, kalau diniatkan karena Allah, ada poinnya. Ya, tapi bukan hanya ibadah ritual. Merawat anak, ya, kemudian saling menyayangi suami istri, meniatkan pekerjaan karena Allah, itu punya nilai. Setiap dikerjakan satu aktivitas, nilainya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Ini nggak apa-apa ya kita Quran hadis ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ngitungnya tuh bukan begini. 1, 2, 3, terlalu sedikit. Menghitungnya dalam hitungan Allah tuh 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Nanti setiap poin hasanah itu 1 kedua, 2 ketiga, 3 keempat namanya ajrun. Ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun, ya. Quran misalnya surah At-Tin, surah ke-95 itu, ya. Nah, nanti itu akan dikonfirmasi di akhirat. Itu yang kita sebut pahala. Ya, ini nggak akan ikut. Jadi pakaian yang kita kenakan nggak akan ikut, tapi nilai value yang melekat pada pakaian yang dikerjakan amal soleh itu yang ikut berupa pahala. Nah, itu nanti ditampakkan saat sakaratul maut plus saat kembali kepada Allah di akhirat. Hasanah di dunia dikonfirmasi di akhirat.
Karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan dunia kita menjadi hasanah, supaya di akhirat ditampakkan hasanahnya. Maka muncul kalimat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, itulah sebetulnya gambaran kehidupan bekal kita yang diisyaratkan di 2 ayat tadi untuk kita siapkan sampai malam ini. Apakah perbuatannya sudah jadi hasanah atau belum? Ataukah kalau kita diwafatkan sudah punya bekal yang siap untuk kembali atau belum? Kalau merasa belum cukup bekal, maka cukupkan. Kalau merasa yang kemarin itu banyak yang kurang, maka evaluasi. Jadikan sisa hidup lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kapanpun kembali, maka kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.